kesempatannya. Jadi hari ini kita mau share sama ngobrol-ngobrol terkait apartemen Donggala gitu ya. Jadi yang pertama, ya, kenapa saya mendalami tentang budidaya udang galah? Itu dikarenakan kegelisahan saya terhadap komoditas ini yang tidak pesat perkembangannya di masyarakat dibandingkan dengan komoditas lain, utamanya seperti itu. Jadi saya sudah meneliti tentang udang galah ini sejak saya masuk di LIPI, sekarang dari BRIN tahun 89. Jadi saya melihat ini peluang yang bagus, saya pikir ya, untuk mendalami aspek budidaya udang galah ini. Padahal di saat itu jarang sekali orang melihara udang galah. Tapi kalau tidak dipelajari ya kapan juga masyarakat bisa memelihara seperti komoditas-komoditas ikan yang lainnya. Nah, yang banyak dikembangkan ya seperti yang kita tahu ya, ikan mas, ikan nila, ikan gurame. Kalau udang itu udang windu saat itu ya, sebelum masuk udang faname ke Indonesia. Saya ingin mencoba apa sih kesulitan yang dialami para petani sehingga perkembangan budidaya udang galah ini tidak sepesat komoditas lainnya. Jadi saya mulailah studi biologinya, baik itu di alamnya maupun di tempat terkontrol, itu budidaya. Jadi saya pelajari bagaimana tingkah laku hidupnya, tingkah laku makannya, kemudian kualitas air yang diperlukannya, lalu bagaimana proses dia memijah atau kawin sehingga kita bisa memelihara anakannya. Jadi setelah saya bisa memelihara anakannya, memijahkan dan memelihara anakannya, lalu muncul lagi keinginan untuk bagaimana membudidayakannya di masyarakat. Jadi singkat cerita, saya mengawalinya dengan kerjasama dengan Dinas Perikanan Kabupaten Bogor saat itu sekitar tahun 2001-2002. Jadi selama kurang lebih 7 tahun saya bersama masyarakat mengembangkan budidaya ini. Ya. Nah, anehnya penelitian itu tidak pernah selesai. Jadi begitu bisa membudidayakannya, dari yang tadi tidak ada budidaya itu di Bogor ya, di Kabupaten Bogor di 5 kecamatan waktu itu, tapi akhirnya bisa terwujud gitu. Jadi udangnya jadi besar dan bisa dijual. Nah, jadi mulailah persoalan demi persoalan muncul yang harus diselesaikan dengan penelitian. Nah, itu yang membuat saya tidak pernah menyerah dalam mempelajari udang galah ini. Ternyata banyak sekali kendala dibandingkan dengan kalau kita memelihara ikan-ikan yang pada umumnya dibudidayakan orang, seperti ikan nila, ikan mas, ikan lele, ikan patin dan sebagainya. Nah, jadi sebagai contoh, kalau udang galah itu butuh berganti kulit ya, seperti udang-udang yang lain juga berganti kulit untuk tumbuh, untuk bisa besar. Nah, di saat berganti kulit itu untuk mengeraskan kulit barunya menjadi supaya dia bisa berenang kembali, itu butuh waktu. Nah, jadi di situ persoalannya mulai muncul, karena di saat pengerasan kulit barunya itu dia tidak bisa bergerak hampir tidak bisa bergerak sama sekali. Paling dia menggerak-gerakkan kakinya sambil tiduran gitu. Nah, itu prosesnya sekitar 1 jaman, sehingga keraslah kembali kulit baru itu, lalu dia bisa berenang, dia bisa berjalan lagi, bisa mencari makan kembali. Nah, hanya sayangnya udang galah ini
juga punya sifat kanibal. Jadi sifat kanibalismenya itu muncul ketika makanan kurang, kualitas air jelek umpamanya ya, dan dia butuh makan. Nah, karena ada temannya yang lunak, tubuhnya sama sekali lunak karena dia nggak punya tulang kan, udang itu, sehingga sangat diminati untuk dimakan lah gitu. Mula-mula mungkin kakinya dulu yang dimakan, kepalanya, akhirnya semua dimakan. Nah, itu yang terjadi. Nah, apa dampaknya terhadap kehidupan di dalam kolam? Ya, pada akhirnya selama masa pemeliharaan itu berkuranglah jumlah udang itu di dalam kolam kita. Padahal udangnya mungkin sehat biasa, walaupun airnya bagus, sudah dibuat bagus, makanannya cukup, tapi tetap saja udang itu jumlahnya berkurang dengan berjalannya waktu pemeliharaan. Nah, itu kita catat semua panen-panen yang ada di masyarakat itu, berapa dia tebar di awal udang itu, berapa panennya, bagaimana dia memeliharanya. Nah, walaupun kita sudah perbaiki kondisi lingkungan kolamnya, pakannya dan segala macam, tapi tetap saja udang yang dipanen oleh masyarakat itu tidak lebih dari 10 ekor per meter persegi. Kira-kira itulah jumlahnya. Nah, di situ awalnya sebelum kita mengenal persoalan itu secara mendalam, itu kita menduga-duga saja apa sih penyebabnya. Kira-kira ini kita tebar 20 kok jadinya 10, kita tingkatkan lagi jadi 30, tetap aja 10 gitu akhirnya yang bisa dipanen. Nah, mulai kita bertanya-tanya kira-kira apa nih penyebabnya. Nah, penyebabnya ya salah satunya adalah faktor kanibalisme tadi. Faktor yang kedua itu dia butuh jarak antara satu udang dengan udang itu yang nyaman. Jadi kalau saya sebut itu teritorial antara udang-udang itu perlu diwujudkan. Ya, itu yang membuat udang itu bisa nyaman. Nah, yang berikutnya, berbeda dengan ikan, udang ini kan punya kaki. Walaupun dia punya kaki renang yang bisa dia berenang di air, tapi sebenarnya itu hanya untuk memudahkan dia pindah untuk mencari makan ke tempat lain. Berbeda dengan ikan yang punya sirip yang gampang berenang kemana-mana dan juga punya gelembung renang. Jadi mau diam di atas, di tengah atau di bawah dasar, ikan itu nggak ada masalah. Nah, itu memudahkan bagi ikan kalau terjadi buruknya kualitas dasar perairan. Biasanya oksigennya kurang di dasar, lalu dia akan mencari tempat yang lebih nyaman. Nah, bagi ikan itu nggak gampang, nggak susah. Tapi bagi udang itu sesuatu yang masalah karena dia harus kembali ke dasar karena dia punya kaki ya. Dia ditakdirkan hidupnya di dasar. Nah, jadi itu satu. Nah, yang kedua, kebiasaan udang di dasar itulah membuat dia sering ketemu satu dengan yang lain udang itu. Muncullah sifat usil, sifat yang berantemnya, yang kanibal tadi. Kalau ada yang molting, ada yang ganti kulit ya, karena dia bertumbuh. Nah, tapi itu jadi santapan bagi teman-temannya. Nah, di situ mulailah kami berpikir perlu disediakan tempat di atas punggung udang itu supaya udang itu bisa berpindah dari dasar ke tengah atau ke atas ke dekat permukaan. Nah, dari situ kita cobalah bermacam-macam bahan yang kita masukkan ke dalam kolam, mulai dari pelepah kelapa, ranting bambu, pelepah pisang, supaya udang itu bisa memanfaatkan media itu sebagai tempat dia pindah, di tempat dia bertengger. Nah, supaya jarak antara satu udang dengan udang lain itu tidak terlalu dekat. Tapi semua itu ada manfaatnya, tapi semua itu juga punya masalah. Umpamanya kalau bambu nanti rontok jadi sampah di dalam kolam.
daun pisang juga demikian, lama-lama layu jadi busuk, itu jadi masalah juga untuk kualitas air. Begitu juga daun kelapa dan sebagainya. Nah, akhirnya kita buatlah satu desain yang bisa menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah baru. Nah, akhirnya muncullah desain apartemen udang galah yang seperti yang kita lihat di kolam tadi. Anyaman bambu yang dibuat jaraknya satu bambu dengan bambu yang lain itu 20 cm, lebar bambunya sekitar 5 cm, lalu itu disusun berderet berlapis ke atas dengan jarak yang 20 juga. Nah, itu sampai ke permukaan, ke dekat permukaan. Nah, dengan demikian kita sudah menyediakan beberapa layer sesuai dengan ketinggian air. Kalau ketinggian air 80 cm, artinya ada 4 layer yang bisa ditempati udang kapan saja. Nah, tanpa diganggu oleh temannya. Kira-kira itu. Jadi kita coba mulai dari ukuran udang yang kecil sampai ukuran udang yang besar. Dengan desain apartemennya dari yang mini-mini juga sampai yang besar. Akhirnya muncullah desain seperti yang kita lihat di kolam. Dengan demikian kanibalismenya menurun, kemudian kalau dia banyak pun ditebar di dalam kolam itu tidak masih mencukupi teritorial yang membuat dia nyaman hidup di dalam kolam, sehingga produksinya lebih baik daripada sebelumnya. Nah, itu berdasarkan hasil penelitian yang kita coba di masyarakat. Beberapa kolam yang ukurannya sama dengan perlakuan yang sama, nah itu tapi dengan penebaran yang dengan pakai apartemen dan tidak pakai apartemen itu bedanya 3 kali lipat. Nah, jadi kalau biasanya untuk 1000 meter kolam itu petani hanya bisa panen udang sekitar 100 kiloan gitu ya, 100 sampai 150. Nah, dengan adanya apartemen ini petani bisa panen 300 sampai 350 kg per 1000 meter. Kalau dikonversi ke hektarnya 300 kilo per 500 meter. Kalau dikonversi ke 1000 meter 700 kilo ya per 1000 meter. Ya, sekitar itu. Jadi antara 6 sampai 7 ton per hektar. Kalau tapi kan kita belum mencoba dalam skala yang lebih luas ya. Itu hanya di kolam petani yang ukurannya 500 meteran. Nah, jadi dengan demikian yang tadinya masyarakat berani hanya menebar udang 10 ekor per meter persegi, nah, atau 10.000 ekor per 1000 meter, ya kan? Nah, akhirnya kita bisa menebar jadi 30 ekor per meter. Kita belum coba sih lebih dari itu, karena faktor yang lain juga akan berpengaruh, seperti masalah air, masalah pakan. Jadi kita sesuaikanlah dengan kondisi itu. Nah, kira-kira demikian. Jadi itu baru dari sisi ruang tempat tinggalnya ya. Sehingga lahirlah inovasi berupa apartemen udang galah itu. Kemudian di sisi lain juga kita perlu memformulasikan pakannya. Karena masing-masing spesies itu kan butuh pakan yang spesifik juga sebenarnya. Tapi khusus pakan udang galah kita belum terlalu detail mempelajarinya. Kira-kira demikian. Ya, inovasi ini kan muncul sekitar tahun 2004 kalau saya tidak salah. Nah, terus sejak itu kita sudah mulai, itu kan di masyarakat juga prakteknya waktu itu ya, pengujiannya di masyarakat juga sekitar Bogor di 5 kecamatan itu. Nah, tapi lama-kelamaan itu karena efek masuk berita, koran, di TV, di pameran-pameran gitu ya. Nah, itu makin banyaklah yang ingin mencoba menerapkan itu. Di banyak tempat waktu itu. Jadi ada di Kalimantan Tengah, di Riau, di Palembang beberapa tempat, kemudian di Jogja, Tasikmalaya,
dan banyak tempat lah. Nah itu hanya saja karena mungkin ya tidak utuh dalam menyerap apa yang saya jelaskan tadi gitu ya. Jadi pembuatan apartemennya itu tidak persis sama dengan apa yang saya buat gitu, yang saya ciptakan. Nah, jadi tentu saja efektivitasnya ada yang bagus, ada yang tidak. Nah, tapi minimum dia sudah berusaha menambah ruang tempat udang itu hidup di dalam kolam. Nah, jadi itu sampai di mana sukses mereka gitu ya, itu pada umumnya mereka menyatakan ya wah sangat membantu gitu.